Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah dari seorang narasumber mantan pesinden dengan judul Pengalaman Mistis Seorang Sinden. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, pengalaman mistis ini dialami oleh mantan seorang pesinden yang bernama, sebut saja namanya Lilis, dan saat ini beliau sudah berusia 70 tahun. Dan pengalaman mistis ini beliau alami ketika beliau berusia 23 tahun dan sudah menikah dengan seorang laki-laki pujaannya yang bernama Umar waktu itu. Namun sekarang Bapak Umar tersebut, suaminya tersebut, sudah meninggalkannya atau sudah wafat, meninggal dunia pemirsa. Nah pemirsa, jadi kejadiannya itu yang Lilis alami ketika Lilis lagi tenar-tenarnya menjadi seorang sinden. Waktu itu memang tidak terlalu banyak atau masih jarang sekali pesinden. Jadi waktu itu Lilis itu sangat tenar sekali. Selain cantik, Lilis itu punya suara sinden yang bagus. Bahkan kalau di panggung-panggung Lilis itu disebut dengan sebutan si gereleng. Itu nama tenarnya Lilis itu bernama si gereleng karena mungkin suaranya yang sangat bagus sekali. Waktu itu di masa Lilis Jaya banyak sekali yang mengundang Lilis untuk tampil di hajatan-hajatan, baik itu di hajatan daerah ataupun di perkotaan. Lilis sering sekali mendapatkan job atau panggilan. Nah, dikala Lilis ada panggilan, biasanya Lilis diantar oleh suaminya yang bernama Umar tersebut dengan menggunakan sepeda ontel pada zaman dahulu. Sampai sekarang pun Ibu Lilis meskipun sudah nenek-nenek atau sudah tua sekali, berusia 70 tahun lebih, namun beliau masih tetap cantik, masih terlihat sisa-sisa kecantikannya, dan beliau juga masih suka ngahariring atau bersenandung pemirsa. Jadi mengingat masa lalunya, jadi beliau masih sampai sekarang masih suka ngahariring atau masih menyanyikan lagu-lagu sinden zaman dahulu. Lilis itu pemirsa mempunyai 3 orang anak dan sekarang anaknya sudah berumah tangga semuanya, dan Lilis pun sudah mempunyai cicit serta cucu beberapa orang. Karena memang pemirsa ketenaran atau karena banyaknya job, jadi Lilis juga tidak semata-mata karena perjuangannya pemirsa, karena memang Lilis itu sama neneknya pernah diberikan kayak asihan-asihan atau jangjawokan pada waktu itu pemirsa. Jadi memang neneknya Lilis juga dulunya mantan pesinden juga. Jadi si neneknya tersebut memberikan mantra-mantra ataupun asihan kepada Lilis supaya penampilan Lilis saat di panggung disukai banyak orang dan terkenal. Makanya Lilis tidak semata-mata ketenarannya waktu itu karena perjuangannya sendiri, melainkan bantuan dari neneknya juga, terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian mistisnya dialami sekitar bulan haji atau disebut bulan Rayagung pemirsa, di mana saat itu atau waktu itu di bulan haji biasa dipakai orang hajatan, pernikahan, khitanan, dan lain sebagainya. Makanya Lilis waktu itu sangat banyak sekali job, banyak sekali panggilan yang datang
untuk menampilkan Lilis di acara-acara hajatan, baik itu di luar daerah atau di kampungnya sendiri. Nah, ceritanya pada suatu malam sekitar jam 8 malam, Lilis sedang ngobrol dengan suaminya di ruang rumah, tengah rumah. Saat itu ada yang mengetuk pintu. Lalu Lilis membuka, tamu yang mengetuk pintunya ternyata si tamu itu laki-laki berusia sekitar 50 tahunan dengan tujuan mengundang Lilis untuk tampil di hajatan keluarganya si laki-laki berusia 50 tahun tersebut. Nah, saat itu Lilis pun menyanggupi karena memang acara yang ditentukan oleh si laki-laki tersebut pas di saat Lilis tidak ada job ke panggung yang lain. Jadi malam itu akhirnya Lilis pun menyanggupi permintaan dari si laki-laki yang datang tersebut untuk tampil di hajatan keluarganya yang berada di salah satu daerah. Namun si laki-laki tersebut tidak mengatakan daerahnya, dan si laki-laki tersebut justru nanti sebelum acara Lilis akan dijemput oleh si laki-laki tersebut. Nah, di situ Lilis pun menyanggupi dan akhirnya rencana itu pun disepakati oleh Umar suaminya. Singkat cerita, tepat di hari H atau hari di mana Lilis akan tampil di hajatan si laki-laki tersebut, seperti biasa Lilis sebelum tampil malam hari pasti berdandan dulu. Dari sore hari, dari jam 5 Lilis sudah menyanggul rambutnya, sudah make up dirinya, dan sudah memakai kostum yang akan dipakai untuk tampil di hajatan si laki-laki yang tersebut yang bernama Bah Surip. Selepas maghrib, Lilis pun sudah selesai berdandan dan siap untuk berangkat, dan tiba-tiba pemirsa, si laki-laki yang bernama Bah Surip itu pun datang menjemput Lilis menggunakan sepeda ontel pada zaman dahulu. Nah, disitulah akhirnya Lilis pun berangkat. Lilis dibonceng oleh suaminya, sama juga memakai sepeda ontel, dan si Bah Surip itu berjalan atau membawa sepedanya di hadapan Lilis, dan Lilis serta suaminya mengikutinya dari belakang. Umar pun terus menggayuh sepedanya sambil membonceng Lilis dan mengikuti si Mbah Surip tersebut melewati perkebunan, dan saat itu Lilis merasakan kenapa terasa sangat jauh sekali perjalanannya. Namun Lilis dan Umar terus mengikuti kemana si Mbah Surip akan membawa mereka. Mbah Surip pun terus melajukan sepedanya berada di depan Umar sebagai penunjuk jalan atau yang akan membawa Lilis ke tempat hajatan saudara Mbah Surip tersebut. Dan singkat cerita, setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai ke salah satu daerah atau salah satu perkampungan, dan tepat sekali di tempat hajatannya si Mbah Surip tersebut. Di situ memang sudah ada panggung pertunjukan. Di situ sudah banyak sekali orang-orang yang sedang menonton, menunggu penampilan Lilis. Nah, tapi semua penonton duduk di tanah, tidak memakai kursi pada zaman dahulu. Semuanya sudah penuh, sudah berdesakan. Penonton pun menunggu kehadiran Lilis atau penampilan Lilis, karena memang Lilis sangat terkenal pada waktu itu. Setelah Umar menyimpan sepedanya di samping rumah yang punya hajatan tersebut, akhirnya Lilis pun naik ke atas panggung, yang panggung itu terbuat dari bambu, dan di situ di atas panggung sudah berjejer ada beberapa orang yang sudah siap menabuh atau memainkan gamelan atau alat musiknya. Nah, di situ Lilis diminta oleh yang punya hajatan. Lagu yang pertama katanya minta dinyanyikan lagu Bang Bung Hideng.
Karena memang lagu Bang Bung Hideng itu selain terkenal sekarang, lagu Bang Bung Hideng itu terkenal di masa lalu juga, karena memang kayak lagu Banondari dan lain sebagainya memang terkenal lagu di zaman dahulu. Saat Lilis sudah naik ke panggung dan penabuh gamelan pun sudah memainkan gamelannya atau musiknya, namun di situ Lilis sangat heran kenapa tidak ada pengeras suara atau mikrofon atau mic yang biasa dipakai untuk Lilis nyanyi. Dan saat Lilis menanyakan kepada pemain gamelan, justru para pemain gamelan tidak berkutik, tidak menjawab, bahkan tidak reaksi sama sekali kepada Lilis. Saat Lilis menanyakan mana mic-nya atau mana pengeras suaranya, justru semua pemain gamelan diam, tidak menjawab atau bereaksi sama sekali. Di situ Lilis merasa sangat aneh sekali, yang biasanya kalau mau tampil atau mau nyanyi pasti ada seseorang pembawa acara yang memberikan pengeras suara atau mic kepada Lilis. Namun kali itu tidak ada yang namanya pembawa acara. Justru di situ Lilis harus bernyanyi tanpa pengeras suara, tanpa mic. Namun apa boleh buat, karena musik sudah berjalan atau sudah dimainkan, Lilis pun langsung menyanyikan lagu Bang Bung Hideng tanpa pengeras suara, tanpa mic, dan tanpa ada sound system atau ada salon pemirsa. Jadi Lilis pun terus nyanyi dengan suara yang sengaja dikeraskan supaya terdengar oleh penonton. Dan saat Lilis nyanyi, semua penonton sangat ramai sekali, sangat gaduh sekali. Yang tadinya duduk di tanah di depan panggung semuanya berdiri, semuanya bergoyang, dan anehnya goyangannya itu meliuk-liuk seperti ular. Jadi tidak seperti goyangan biasanya manusia, namun ini semuanya meliuk-liuk dengan gerakan yang hampir sama seperti ada aba-aba. Jadi gerakannya itu meliuk ke kiri ke kanannya itu berbarengan semuanya, padahal penontonnya sangat banyak sekali. Dan yang membuat aneh sama Lilis, biasanya kalau Lilis menyanyikan lagu Bang Bung Hideng, biasanya dari pihak yang punya hajat atau dari penonton atau dari keluarga yang punya hajat, tidak ada seorang pun yang menyawer atau memberikan uang kepada Lilis. Biasanya kalau Lilis sedang nyanyi atau sedang nyinden, biasanya banyak yang naik ke atas panggung memberikan saweran kepada Lilis. Namun kali itu tidak ada seorang pun yang naik ke atas panggung, apalagi untuk menyawer Lilis. Justru semua penonton, bahkan si keluarga dari yang punya hajat pun hanya menatap Lilis dengan tatapan yang aneh, seperti tatapan kosong. Semuanya mata memandang Lilis, tidak ada reaksi, tidak ada pergerakan, hanya matanya yang memandang ke arah Lilis. Dan yang lebih aneh lagi pemirsa, di saat Lilis sedang asik menyanyikan lagu Bang Bung Hideng tersebut, tiba-tiba Lilis melihat para penonton itu, anehnya si tubuh para penonton itu berubah seperti asap hitam, dan semua penonton itu berubah wujudnya seperti asap lalu berterbangan ke atas. Di situ Lilis mulai panik dengan apa yang terjadi dan apa yang dilihat. Lalu Lilis mencoba melihat ke arah suaminya, dan arah suaminya tersebut pun merasa heran di bawah panggung, lalu menyuruh Lilis untuk turun karena suaminya juga menganggap hal ini adalah hal tidak layak atau tidak lazim, tidak normal. Jadi Lilis pun langsung disuruh turun panggung oleh suaminya. Dan saat itu Lilis pun turun panggung, dan saat Lilis melihat ke arah para penabuh gamelan, di situ Lilis sangat heran sekali pemirsa. Karena yang memainkan gamelan pun yang tadinya berwujud normal manusia, namun kali itu semuanya berubah seperti tengkorak, namun tetap memakai baju dan juga memakai belangkon. Di situ Lilis langsung turun
langsung histeris dan menjerit menuju ke arah suaminya Umar. Lalu dengan secepat kilat Umar mengambil sepedanya dan mengajak Lilis untuk meninggalkan lokasi tersebut, dan Lilis pun langsung naik ke sepeda suaminya dan langsung meninggalkan lokasi tersebut. Dan saat Lilis mencoba menengok ke lokasi tersebut, menengok ke belakang, tiba-tiba pemirsa semuanya berubah menjadi hutan belantara. Di situ Lilis merasakan pusing yang tidak karuan dan merasakan sangat aneh sekali. Di situ Umar pun mencoba berhenti dulu, menenangkan Lilis dan mencoba membaca-bacain Lilis supaya tidak pusing. Dan di situ Umar dan Lilis baru sadar kalau Lilis diundang ke hajatan gaib. Namun untungnya pemirsa, Lilis tidak sempat makan dulu, tidak sempat minum dulu di lokasi tersebut, dan tidak mendapat bayaran apapun. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya dengan rasa heran, dengan rasa cemas dan rasa takut yang sangat luar biasa. Apalagi yang dialami Lilis, karena Lilis menyaksikan jelas sekali perubahan para penonton menjadi asap hitam dan berterbangan, juga perubahan para pemain gamelan yang berubah menjadi tengkorak, dan melihat para keluarga yang punya hajat pun berubah menjadi tengkorak. Pemirsa, di situ Lilis sangat takut dan terus mengingat-ingat. Namun pemirsa, ada baiknya setelah kejadian itu job Lilis semakin banyak, panggilan Lilis semakin meluas, bahkan sampai keluar kota. Itu dianggap oleh Lilis adalah hikmah dari pengalaman mistisnya. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami seorang pesinden yang menceritakannya kepada kami, terjadi beberapa puluh tahun yang lalu ketika Ibu Lilis berusia 23 tahun dan sekarang beliau sudah berusia 75 tahun, namun masih tetap awet muda dan juga masih tetap bisa bekerja. Ibu Lilis menceritakan pengalaman tersebut sangat antusias sekali kepada kami pemirsa, karena Ibu Lilis bisa membagikan kisahnya kepada kami. Jadi Bu Lilis merasa senang sekali saat kami tanya-tanya, meskipun cara bicaranya sedikit tidak nyambung, namun kami mencoba mengerti dengan alur cerita yang diceritakan sama Bu Lilis tersebut. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Bu Lilis. Semoga pemirsa paham dengan apa yang kami ceritakan, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Dan buat siapapun yang sering menonton dan sering mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya, amin ya Allah ya robbal alamin. Sampai bertemu lagi di kisah nyata berikutnya, karena kisah cerita yang kami ceritakan bukan rekayasa dan benar-benar nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.